Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila Syekh Sami'ul Kitab wa khususan ila marhum Haji Jauhari Sawawi, khususan ila marhum Haji Hamid Abdullah, khususan ila marhum Haji Hashim Asy'ari, khususan ila marhum Muhammad Khalil Manggalan, khususan ila marhum Habib Muhammad Asgaf, khususan ila marhum Haji Muhammad Syafi'i Hadami, khususan ila marhum Haji Muhammad Muslim Syadibi, khususan al-marhum Muhammad Al-Ihsan, khususan Nabi Muhammad, wa khususan ila al-marhum Mashkur, wa khususan Nabi Muhammad Al-Khatib bin Abdul Mujib, khususan ila Nabi Muhammad Ulum, wa khususan ila al-marhum Sayyid Ali bin Jabir, wa khususan ila al-marhum Sayyid Abdurrahman Al-Syaiban, khususan ila hadzal majlis wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuril muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutassili ila imamil muallif
wa darbun akhirin minas sihri amit tariqin namimati wal misyayati wal ifsadi min wujuhil khafiyyatil latifatin min wujuhi khafiyyatin latifatin wa dhalika ammu sya'iin fi kathirin minan nasi wa qad hukiya anna imra'atan aradat ifsada ma baina zawjaini faja'at ila zawjati faqalat laha inna zawjuki mu'arridatun anka mu'arridatun anki wa huwa yuridu an yatazawwaja 'alayka wa sa'asharuhu laka wa sa'askuruhu laki hatta la yarghabu anki wa la yuridu siwaki walakinna la budda an ta'khudhi min sya'ri halqihi bil mawasi salasa sya'ratin idza namat taqtiniha hatta yatimmu sihruhu faqtarat al mar'atu biqawliha wa sadaqatha summa dhahabat ila rajuli wa qalat lahu inna imra'ataka qad ahabbat rajulan wa qad azammat ala tadbiyahuka bil mawasi 'inda an-nawmi litatakhallasi minka wa qad asfaqtu 'alayka wa lazamni nashuka fayaqdabuka fayaqabdu laha hadhihi laylata wa tadhahiru min nawmi fasta'rifu sadaqa kalami falamma ja'al laylu tanamur rajuli ila baitihi faja'at zawjatihi bil mawasili talhaqi ba'du sya'ratin min halqihi fafathur rajulu aynahu fara'ahu wa qad ahawat bil mawasi ila halqihi falam yashakka fi annaha aradat qatluhu faqama ilaiha faqatalaha fabalagha al-khabaru ila ahliha faja'u faqataluhu wa hakana al-fasadu bisababi wisyayati wa namimati wa a'lam. Yang ketiga, jenis yang ketiga sihir itu mereka belum selesai sihir kan ya. Jadi ada pembagian sihir itu ternyata Pak bukan cuman, jadi sihir itu dalam bahasa kita ini tidak cuma dalam bentuk apa namanya, kalau penyihir orang itu apa namanya ya, menyantet dan lain sebagainya, tapi sihir itu ada juga bentuknya itu namimah. Namimah itu menfitnah. Jadi orang yang suka menfitnah. Wal wisyaya itu menfitnah dengan cara yang halus. Jadi kalau ada orang mau menfitnah, biasanya supaya orang itu percaya, kemudian dia apa namanya itu dibuat seolah-olah apa yang dia sampaikan itu benar. Itu sihir, itu masuk dalam kategori sihir. Sehingga orang yang mendengarkan tadi itu percaya kepada fitnah itu. Kalau sekarang ini sudah banyak fitnah itu, kebanyakan saat ini yang muncul melalui apa itu? Melalui apa? Fitnah yang muncul saat ini
melalui WA, postingan-postingan, ya. Terus dibuat seolah-olah yang keliru itu benar, sehingga menyedot orang lain untuk ikut terhadap apa namanya itu, postingan itu. Saat ini kan melalui flyer, melalui ini ada omongan orang dipotong yang seolah-olah itu orang itu melakukan sesuatu yang salah, padahal aslinya tidak seperti itu. Itu diputar-putar. Nah, sehingga banyak orang yang percaya dengan itu. Terus yang kedua, fitnah-fitnah seperti namimah seperti ini karena memang muncul. Jadi saya ikut omongannya Gus Dur diajak ke rumah. Kata Gus Dur itu begini, saya khawatir besok nggak tahu besoknya kapan, ada orang yang bukan dari pesantren kemudian jadi kiai, jadi ustaz, bukan dari pesantren. Gambaran Gus Dur begini, kalau itu muncul, maka banyak orang yang tidak ngerti tentang masalah hukum agama, kemudian bicara soal agama, bahkan menfatwakan sesuatu hukum yang dari fatwanya itu banyak diikuti oleh orang. Ini sangat dikhawatirkan oleh Gus Dur. Dan ternyata sekarang banyak orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah ngaji kepada kiai. Jangankan sanad musalsal itu sanad yang nyambung itu sampai kepada Rasulullah. Jadi misalkan begini, ini mohon maaf ya Pak, Bapak ngaji sama saya, anggaplah ngaji sama saya. Terus kemudian saya ngaji sama guru saya, sama kakek saya. Ada beberapa guru saya, kemudian seperti kakek saya ngaji sama Ki Hasyim Asy'ari. Ketemu tuh ngaji. Saya ngaji sama guru saya Ki Haji Jauhari Zawi, itu ngaji juga sama Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari ngaji sama Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan ngaji sama Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas ngaji sama ulama-ulama Makassar. Terus ngaji terus ketemu guru sama murid ini, ketemu kayak gini nih Pak, ngajinya kayak gini, ketemu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ngajinya ketemu bertatap muka, namanya talaqi. Jadi untuk mendapatkan sanad musalsal itu harus ketemu begini. Talaqi. Nah, tak perlu ngaji itu. Jadi ngaji, tidak pernah ngaji pokoknya. Kemudian tiba-tiba jadi ustaz. Terus fatwanya diambil sama orang, dipakai. Padahal fatwanya itu tidak sesuai dengan hukum syar'i. Pertanyaan, rusak apa kira-kira? Rusak kan? Rusak. Bahkan ada ustaz yang di TV itu sampai ngaku, saya ini tidak pernah nyantri, tidak pernah masuk pondok pesantren. Akan tetapi kemudian banyak memberikan fatwa. Dan kalau ngomong ngaco, sehingga menimbulkan fitnah omongannya itu. Nah, yang seperti ini Pak, kok orang-orang itu ikut orang-orang itu sudah tersihir.
Jadi model seperti ini min sihri amtoriqin namimati wal wisyayati. Ini model sihir yang bentuknya itu namimah, fitnah, wal wisyayah, fitnah yang sangat halus, wal ifsadi min wujuhi khafiyatin latifatin. Dan ini fitnah yang sangat merusak dengan jalan yang sangat halus. Ini sihir. Dan saat ini banyak orang yang ikut terprovokasi lah gampangannya ya bahasa kitanya. Ini sihir. Jadi sihir itu bukan cuma seperti yang kemarin saya sampaikan, bentuk yang gendam orang, sehingga orang itu digendam, tahu digendam kan? Ya pokoknya diwiridi, apalah, dimantrai, kemudian jadilah orang itu mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh yang memantrai tadi. Nah, ada lagi sihir yang bentuknya tadi, dan ini dalam masa dimodernisasi ini sangat banyak seperti ini. Waktu kemudian dan benar-benar diriwayatkan. Ini ada riwayat Pak. Oh belum. Ini yang belum. Wadzalika amru sya'in fi kathirin minan nasi. Dan sihir yang seperti ini banyak dilakukan dari golongan manusia. Jadi melakukan fitnah kan merusak ini Pak. Merusak persaudaraan yang awalnya tidak apa-apa kemudian menjadi ada apa. Ini fitnah yang besar. Ya. Nah, itu hati-hati sama model-model fitnah yang seperti ini. Waqaf ruqyah dan benar-benar dihikayatkan, diriwayatkan. Anna imro'atan arodat ifsadama baina zawjaini. Ada seorang wanita yang menginginkan suami istri itu rusak. Jadi suami istri itu pokoknya pengennya hancur. Yang menginginkan itu orang perempuan. Kemudian orang perempuan tadi faja'at ila zaujati. Kemudian si perempuan tadi itu datang ke istrinya. Jadi istrinya dulu yang digarap. Faqalat laha. Maka perempuan tadi ngomong sama istrinya, inna zaujaki mu'arridun anki. Sesungguhnya suamimu itu sangat tidak menyukai kamu. Si perempuan tadi ngomong ke istrinya, suamimu itu sudah tidak senang sama kamu. Wa huwa yuridu an tazawwija alaihi. Dan dia berkehendak untuk memisahkan, ingin cerai, pokoknya gak mau lah sama istrinya. Fa'asqarahu lagi hatta la yarghiba anki. Kemudian si suami kamu itu mau mensihir kamu sehingga kamu gak suka. Jadi difitnah seperti itu Pak, si istrinya sama si perempuan tadi. Walakin la budda anta khadi min sya'rin halihi. Maka dengan demikian wajib bagi kamu untuk ngambil rambut ini, rambut apa namanya ini? Rambut jenggotnya. Bil mawasi salasa sya'ratin. Dengan pisau cukur paling tidak 3 helai saja.
Jadi mau dibantu mensihir suaminya. Idana ketika suaminya tidur. Jadi ketika tidur dipotong rambutnya 3 biji saja. Wa taqdiniha, kemudian rendamlah rambut itu hatta yatimu sihru, sehingga sempurna sihirnya. Jadi mau disihir suaminya dengan 3 helai rambut. Faqtarat al-mar'atu biqauliha wa sadaqatha, maka perempuan tadi itu membenarkan dan mengikuti ucapan istri tadi itu, membenarkan dan mengikuti ucapan di perempuan tadi itu. Summa dhahabat ila rajuli, setelah mempersiapkan itu, kemudian perempuan tadi yang mau menfitnah tadi Pak, itu datang ke suaminya. Wa qalat lahu, perempuan tadi ngomong sama suaminya, inna imra'ataka qad ahabbat rajulan, sesungguhnya istrimu itu mencintai seseorang. Diputar lagi Pak. Jadi ngomong ke istrinya kalau suaminya mau menceraikan, udah disihir saja. Sementara si suaminya dikasih tahu sesungguhnya istrimu itu mencintai orang. Kalau bahasa sekarang apa namanya ini? Selingkuh, ya, serong. Selingkuh. Waqad azamat ala antadbahuka bil mawasi, dan dia berkeinginan untuk memotongmu. Jadi ngomong ke suaminya kalau istrinya tadi itu ingin memotong suaminya bil mawasi, dengan pisau cukur, indan naumi, ketika tidur. Ini kan pas nih. Jadi istrinya disuruh ngambil rambut jenggot sebanyak 3 lembar ketika suaminya tidur. Ngomong ke istrinya, ngomong ke suaminya kalau istrinya mau bunuh suaminya dengan pisau cukur ketika tidur. Waqad ashabtu 'alaika wa lazamuni nasfuka, maka aku benar-benar kasihan kepadamu, maka wajib bagiku untuk menasihati kamu. Dinasihati bahwasanya semua istrinya mau begini, mau begini, mau begini. Fatayqadhu laha hadhil lailati, maka si suaminya tadi itu berjaga-jaga pada malam itu. Watadhahiru bin naumi, jadi dalam kondisi meskipun tidur, matanya tidur, dia tetap berjaga-jaga. Fasta'rafu sadaqatan falamma ja'at lailu, maka ketika datang satu malam, tanawamur rajuli fi baiti, maka orang laki-laki tadi, si suaminya tadi itu tidur di rumahnya. Ketika itulah faja'at zaujatuhu bil mawasi litahliqi ba'di sya'ratin min halqihi, jadi datang istrinya dengan membawa pisau cukur untuk ngambil rambut atau ngambil rambut jenggot suaminya ketika tidur tadi itu. Fafatkur rajulu ainahu, maka si suaminya kemudian membuka matanya. Jadi ketika mau itu dibuka matanya. Faro'aha, maka melihatlah suaminya bahwasanya istrinya sudah bawa pisau cukur. Waqad ahwal bil mawasi, dan benar-benar istrinya itu membawa pisau cukur ila halqihi,
yang diarahkan ke lehernya, ke mana? Bukan leher, ke janggutnya. Falam yashakku fi annaha aradat qatlam, maka si suaminya tadi itu tidak ragu-ragu bahwa suaminya menghendaki kematiannya. Jadi suaminya pengennya mati menurut perkiraan suaminya, karena dia sudah bawa pisau cukur dan diarahkan ke janggutnya. Kalau janggut kan sudah dekat leher. Dengan demikian faqatalah, maka suami itu langsung bunuh istrinya. Setelah istrinya dibunuh, fabalaghal khabaru ila ahliha, maka suaminya memberikan informasi bahwasannya kepada keluarga istrinya kalau istrinya dibunuh. Diceritakan bla 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 bla. Faja'u, maka keluarganya datang, keluarga istrinya datang. Faqatalu, kemudian membunuh suami. Jadi dua-duanya terbunuh. Karena apa terbunuhnya? Karena apa? Karena fitnah. Jadi yang istrinya difitnah ikut, suaminya difitnah juga ikut. Padahal perempuan tadi itu bermaksud ingin menghabisi suami istri. Jadi ini merusak suami istri. Tidak diceritakan di sini sebabnya apa? Apa karena dendam kesumah, atau mungkin karena cinta yang tak sampai, atau seperti apa? Jadi perempuan tadi itu ingin suami istri itu rusak, kemudian dia melakukan namimah, melakukan fitnah. Hal-hal yang seperti ini, Bapak-bapak sekalian, saat ini sudah sangat muncul. Jadi ketika ada orang menginginkan kerusakan, dipingin seseorang itu rusak, maka semuanya harus rusak. Jadi kalau tidak rusak, dia tidak lega, Mas ya. Monggo Pak, silakan. Nah, ini sihir. Dan ketika orang yang membaca, melihat, terus kemudian mengikuti itu, berarti orang itu mashhurun, orang yang terkena sihir. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, karena model-model seperti ini sudah muncul dalam kitab ini saat ini, dalam keterangan dalam kitab ini saat ini, yang lagi banyak digemari oleh orang, itu hati-hati. Kita harus punya prinsip bahwasannya ketika kita tidak tahu secara langsung atau mendengar secara pasti, maka janganlah kita mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong. Apa namanya berita bohong itu? Apa? Hoax. Karena yang mengirimkan berita bohong itu pasti menghendaki sesuatu yang tidak baik sama kita. Pasti menghendaki tidak baik. Apalagi dengan beredarnya WA, terus apalagi itu Facebook, terus apalagi apa? Twitter, Instagram, Masya Allah. Di Suriah itu Pak,
Suriah itu awalnya itu negara yang damai. Suriah itu damai, negara yang damai. Bahkan universitas di Suriah itu menjadi universitas yang banyak diminati oleh mahasiswa hampir di seluruh dunia Mesir. Suriah itu. Kemudian saat ini menjadi negara yang hancur negara. Pola yang dipakai di Suriah ini, hanya Facebook. Jadi mereka mengirimkan berita-berita bohong dari Facebook ke Facebook melalui WA, sehingga orang yang tidak paham berhasil. Ketika hari Jumat setelah sholat Jumat, khutbahnya khotib itu selalu membuat amarah orang itu muncul, sehingga dengan demikian setiap habis sholat Jumat karena benci sama pemerintahannya, jadi pulang dari sholat Jumat ambil batu lempar dan permusuhan terus di mana-mana sehingga rusak. Dan di sana itu hari Jumat itu hari libur, Pak. Jadi mudah untuk itu mengumpulkan orang. Jadi Indonesia ini untungnya hari Jumat itu bukan hari libur. Jadi kumpulin orang itu agak susah. Jadi hanya karena Facebook, Pak, rusak. Kita berharap bahwasannya negara kita ini negara damai. Negara damai. Kalau ada yang nggak cocok sama kita, simpan saja dari pimpinan-pimpinan kita. Pokoknya kita nggak cocok sama presiden, sama gubernur, sama siapa lagi tuh yang kita pilih. Kalau orang Jakarta yang dipilih apa? Presiden, terus apa lagi? DPR, terus DPD, DPRD, gubernur, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada, masih dua. RW, RT. Kan ini yang dipilih. Kalau wali kota, camat, kepala desa, lurah di apa namanya? Ditunjuk. Kalau ada yang tidak cocok, maka jangan melakukan gerakan yang merugikan. Misalkan ketika kita tidak cocok sama polisi, polsek dibakar. Kalau polsek dibakar, polsek itu dibangun dari APBN. Yang bayar APBN itu dari mana? Duitnya dari kita. Kemudian setelah hangus dibangun pakai uang apa? Uang kita lagi. Jadi kalau kita nggak cocok dengan pimpinan kita, dengan apa, sudah diam saja. Jangan terlalu ikut-ikutan apa-apa yang ada di Facebook, di grup WA, terus di Instagram, di mana lagi, Twitter, di IG, macam-macam. Nah, ini namanya fitnah namimah, sihir namimah, dan itu sangat berbahaya. Ya. Rabi'an wa darbul akhiri minas sihri wa huwa ihtiyalun al-ihtiyalu wa dhalika bi'ib'amil insani ba'dul adawiyati
kadang-kadang nggak jamaah ya. Jadi ngaruh surat sendirian. Itu mana bacaannya kurang ibadahnya kurang fasih gimana ya? Itu diterima enggak? Sholat kita sendiri. Sholat itu bacaannya adalah sesuai dengan yang kita mampu, Pak. Kalau sendiri, jangankan kurang fasih, Pak. Andaikan baca surat Fatihah itu wajib nggak? Wajib. Surat Fatihah itu ada berapa ayat? Berapa ayat surat Fatihah? 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ada orang yang nggak bisa, Pak. Bisanya cuma ayat pertama saja. Ada nggak orang seperti ini? Dari golongan orang yang baru masuk Islam? Ada. Baca Fatihah nggak bisa. Bisanya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang lafaz Bismillah, kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim ini sangat fenomenal. Semua orang paham dan bisa baca, baik itu Muslim maupun non Muslim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus ketika kita sholat, sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada adillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar baca apa? Ya kabirah itu apa namanya? Apa? Iftitah. Allahu Akbar. Baca iftitah nggak bisa, kepanjangan. Dan baca Fatihah tidak bisa juga. Akhirnya apa? Yang dibaca cuma Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia wajib melakukan sholat hanya dengan baca baca tahiyat tidak bisa. Jadi orang sholat itu ketika sendiri, Pak, itu dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Pak, saya baca Fatihahnya nggak fasih. Saya kan nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ngaji dulu waktu masih muda. Tapi saya hanya mendengarkan, pokoknya saya bisanya seperti orang Jawa yang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Kira-kira sholat saya sah atau tidak? Sholatnya sah. Pak, saya nggak bisa niat dengan baca gimana niatnya itu. Yang usolli niat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Saya nggak bisa ngomong Arabnya. Ya pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa yang dia paham. Orang Sunter baca saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sah itu. Cuman kalau Allahu Akbar tak boleh di bahasa Indonesia kan. Harus melalui harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tak boleh orang karena saya tidak bisa Pak ngomong Arab kemudian Allah Maha Besar, tak boleh. Karena orang ngomong Allahu Akbar takbir itu mudah dipahami sama dengan Bismillah. Orang Muslim juga paham takbir itu. Bisa takbir. Saya masih ingat tahun berapa yang kerusuhan itu.
pakai kopiah terus itu terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya itu dulu kerja di satu perusahaan, pas ketika itu musuh. Terus bos saya itu ngomong, kamu punya kopiah kan? Karena saya kalau kerja itu selalu pakai kopiah. Terus tak kasih kopiah saya. Dia pakai kopiah saya itu. Terus jalan kaki Pak pulang ke rumahnya. Sebetulnya Allahu Akbar. Jadi kalimat ini mudah dihafal. Nah, kewajibannya itu. Tapi kalau berjamaah, maka carilah orang yang paling fasih bacaan, paling banyak hafalan. Kalau berjamaah untuk bisa dijadikan imam. Jadi imam itu perlu dilatih, Pak. Imam masjid itu perlu dilatih. Dilatih apa? Baca Fatihah. Saya sering mendengarkan orang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salah menggunakan bis. Karena bis itu sinnya terlalu tebal. Yang benar tipis, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus paham Quran. Karena Quran itu harus ketika kita ucapkan harus benar-benar orisinil. Jadi tidak cuma tajwid yang harus kita pelajari, makhraj. Makhraj itu Pak, bapak-bapak tidak akan bisa kalau tidak ada guru yang sistemnya belajarnya talaqi seperti ini. Enggak bakalan bisa. Saya dulu itu Pak, dulu sebelum menghafal Quran itu belajar Fatihah. Sebelum belajar Fatihah itu disuruh guru Quran saya itu suruh baca ini, baca kunut. Tahu kunut? Apakah kunut? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Saya tak terusin dikit ya Pak. Itu harus talaqi Pak. Ada kitab tentang makhrajul huruf, tapi kalau kita belajar kitabnya itu saja tentang makhraj, itu sulit Pak, sulit. Tidak mungkin bisa ya. Bagaimana mengucapkan ha, bagaimana mengucapkan ya, ja itu salah. Sekarang menurut saya ja itu salah, mengucapkan ja itu salah. Ja itu tidak boleh mengada basisnya. Ja tidak boleh. Yang benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah. Yang benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis dan seterusnya. Jadi dua-duanya ini makhraj harus dipelajari. Terus apa lagi? Tajwid harus dipelajari. Kita belum mungkin bisa mempelajari tajwid dari buku, mungkin sangat bisa. Tapi kalau makhraj harus talaqi, harus ketemu gurunya langsung. Tidak bakalan bisa kita kalau mempelajari dari buku. Ya jelas ya Pak. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kalau milih imam harus benar. Bahkan kalau bisa Pak, karena saya bicara Quran ya Pak, karena ilmu Quran itu Pak, itu punya madhab.
Maliki, Hanafi, apa lagi? Hambali, bukan cuma fikih. Quran itu juga punya mazhab. Saya itu mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari. Jadi tidak bisa Pak kita tiba-tiba menghafalin Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau benar-benar kita menghafal Quran harus mengambil sanad, terus disetorkan hafalannya itu pada guru yang punya sanad itu. Kemudian kalau dianggap itu bacaannya bagus baru dikatakan lulus. Jadi tidak bisa Pak kita ngamalkan sendiri. Jadi kita harus hati-hati sama Quran ya. Ini harus, saya sebenarnya kalau punya waktu itu saya ingin ngajarin Quran, terutama surat Fatihah. Surat Fatihah itu dulu itu saya belajar itu 2 bulan Pak baru dikatakan lulus. Baca Fatihah itu 2 bulan lulus. Baru setelah itu boleh menghafal Qurannya. Itu pada guru-guru yang punya sanad ya. Gitu. Jadi ini harus kita hati-hati. Jadi guru saya dulu mondoknya di Bangkok, guru Quran saja. Nah, jadi hafalan Quran saya itu sama Gus Bahar, tahu Gus Bahar kan? Itu sama. Jadi ngikutin Imam Asy'ari dan dari guru yang sama. Ya. Gitu Pak, kira-kira. Ada lagi? Bisa, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tuqabbirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawiyat jami'al khairat min hayatin ba'dal mamat. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.